Pernahkah kamu merasa bahwa akhir-akhir ini hidupmu terasa berbeda? Bukan sekadar perubahan biasa, tapi seperti ada sesuatu yang mengguncang segalanya dari dalam. Orang-orang yang dulu dekat tiba-tiba menjauh. Hubungan yang dulu hangat kini terasa dingin. Pintu-pintu yang dulunya terbuka kini seolah tertutup rapat. Dan yang paling membingungkan, hatimu terus merasakan sesuatu. Sesuatu yang belum bisa kamu jelaskan dengan kata-kata. Tenang, itu bukan kebetulan. Dan itu bukan hukuman. Itu adalah panggilan. Sebuah sinyal halus dari langit bahwa kamu sedang dipersiapkan. Dari luar mungkin tampak seperti keruntuhan. Tapi di dalam, sesungguhnya sedang terjadi pembangunan. Jiwamu sedang diolah. Hidupmu sedang diarahkan ulang. Bukan karena kamu lemah, tapi justru karena kamu terpilih. Tuhan sedang memisahkanmu dari segala hal yang tidak lagi sejalan dengan takdirmu, dari hubungan yang menghalangi pertumbuhanmu, dari lingkungan yang membuatmu meragukan dirimu sendiri, dari zona nyaman yang secara diam-diam telah menahan potensimu. Kamu sedang ditarik, perlahan tapi pasti, menuju sesuatu yang jauh lebih besar dari yang bisa kamu bayangkan. Daun itu tidak selalu mudah, kadang terasa sepi, kadang menyakitkan, kadang kamu merasa kehilangan segalanya. Tapi justru di titik itulah kekuatan barumu sedang dibentuk, kesadaranmu sedang ditingkatkan, hatimu sedang diperluas, rohmu sedang diperkuat. Kamu tidak sedang dihancurkan, kamu sedang dibentuk. Jadi jika kamu merasa semuanya mulai berubah, jangan takut. Tersenyumlah dalam diam, karena kamu sedang dalam proses transformasi. Hidupmu sedang diubah, bukan untuk sekadar menjadi berbeda, tapi untuk menjadi siap menerima tugas mulia yang hanya bisa diemban oleh jiwa yang terpilih. Bab 1. Proses ilahi dimulai dengan guncangan. Setiap transformasi besar tidak pernah dimulai dari kenyamanan. Ia lahir dari kekacauan kecil yang perlahan membesar, kadang datang sebagai kehilangan, kadang berupa kegagalan. Kadang hanya perasaan aneh yang membuat segalanya terasa tidak seperti biasanya. Dan saat itu datang, kamu mulai bertanya-tanya, apa yang sedang terjadi dalam hidupku? Jawabannya sederhana. Proses ilahi sedang dimulai. Dalam kasih sayangnya, seringkali memilih untuk mengguncang fondasi kehidupan kita, bukan karena dia ingin menghancurkan kita, tetapi karena ada sesuatu yang lebih dalam yang harus dibangkitkan. Bagian dari dirimu yang selama ini tertidur, keyakinanmu, potensimu, bahkan misi jiwamu harus dibangunkan agar kamu bisa naik ke level berikutnya dalam kehidupan spiritual dan eksistensialmu. Ketika hubunganmu mulai retak, ketika kariermu tiba-tiba buntu, ketika jalan hidupmu terasa membingungkan, jangan langsung mengira bahwa ini adalah hukuman. Bisa jadi ini adalah bentuk kasih sayang Tuhan yang sedang mengosongkan ruang dalam hidupmu. Ruang itu dibersihkan dari hal-hal yang selama ini kamu kira penting, padahal justru membebani. Ruang itu sedang disiapkan untuk diisi oleh sesuatu yang lebih besar dari sekadar kesuksesan duniawi. Makna, kedalaman, kebijaksanaan, dan panggilan jiwa. Dan ini bukan proses yang bisa dijalani semua orang. Banyak yang mundur di tengah jalan karena tidak tahan dengan rasa sakitnya. Tapi jiwa yang dipilih oleh Tuhan akan terus berjalan walau tertatih, karena jauh di dalam hatinya ada bisikan yang berkata, ini bukan akhir, ini adalah permulaan yang Tuhan sendiri persiapkan untukmu. Semua yang kamu anggap sebagai akhir, bisa jadi adalah pintu masuk menuju fase hidup yang sepenuhnya baru. Fase yang lebih jujur, lebih dalam, dan lebih sesuai dengan siapa dirimu sebenarnya. Bukan topeng yang selama ini kamu kenakan, bukan peran yang dunia paksa kamu mainkan, tapi jati dirimu yang sejati, yang selama ini tersembunyi di balik luka dan rutinitas. Tuhan sedang menyentuh hidupmu dengan kasih-Nya, dan kasih itu seringkali datang dalam bentuk guncangan. Jangan melawan, jangan takut, hadapi dengan iman, bukan kepanikan, sebab setiap guncangan dalam proses ilahi bukan untuk meruntuhkan, tetapi untuk menyadarkan dan membangkitkan. Dan kamu yang sedang membaca ini adalah salah satu dari jiwa yang terpilih. Bersiaplah, perjalananmu baru saja dimulai. Bab 2. Dipisahkan agar dipersiapkan. Ada masa-masa dalam hidup di mana kamu akan merasa semakin jauh dari banyak hal, dari teman-teman yang dulu akrab, dari percakapan yang dulu menghibur, bahkan dari lingkungan yang dulu terasa seperti rumah. Tiba-tiba, semuanya berubah. Orang-orang yang dulu dekat, kini seperti tak lagi mengerti kamu. Sebagian perlahan menjauh,
Sebagian lain justru menunjukkan wajah aslinya. Lalu kamu pun bertanya, kenapa semua orang seolah meninggalkanku? Namun di balik rasa sepi itu, ada rencana ilahi yang sedang bekerja dengan lembut tapi tegas. Kamu tidak sedang ditinggalkan, kamu sedang dipisahkan. Dipisahkan bukan karena kamu tak layak, melainkan karena kamu sedang disiapkan. Allah menarikmu dari keramaian, dari kebisingan dunia, dari distraksi yang selama ini membutakan, agar kamu bisa mulai mendengar dengan lebih jelas suaranya. Suara yang menuntunmu kepada misi jiwamu, suara yang mengarahkanmu kepada panggilan hidup yang lebih tinggi. Dan suara ini tidak akan bisa kamu dengar selama kamu masih terlalu sibuk membuktikan diri kepada dunia. Selama kamu masih mencari pengakuan, masih takut ditinggalkan, masih haus validasi, suara itu akan tertutupi oleh hiruk-pikuk yang tak pernah usai. Karena itulah Allah, dalam kasih sayangnya, mengizinkanmu berjalan melalui jalan sunyi, agar kamu berhenti mengejar sorakan manusia dan mulai mendekat kepadanya dalam hening. Agar kamu tak lagi memaksakan diri masuk ke dalam lingkaran yang tak lagi selaras dengan pertumbuhanmu. Agar kamu mulai melihat siapa yang benar-benar untukmu, dan siapa yang hanya mampir sebentar dalam skenario hidupmu. Dan memang benar, kesendirian itu kadang terasa menyakitkan. Tapi justru di sanalah keajaiban berlangsung saat kamu mulai nyaman dengan keheningan, saat kamu tidak lagi merasa harus menjelaskan dirimu ke siapapun, saat kamu bisa duduk sendiri dalam doa tanpa merasa kosong. Itulah tanda bahwa proses transformasimu sedang masuk lebih dalam. Allah tidak akan memberikan tugas besar kepada jiwa yang masih terikat pada keramaian dunia. Tugas mulia membutuhkan fondasi yang kuat, jiwa yang tenang, hati yang lapang, dan kesadaran yang jernih. Dan untuk mencapai itu semua, kamu harus melewati masa dipisahkan. Jadi jangan sedih jika kamu merasa sendiri. Jangan kecewa saat orang-orang mulai menjauh. Mereka bukan musuh. Mereka hanya tidak ditugaskan untuk ikut dalam fase barumu. Peluk keheningan itu. Temukan Allah di dalamnya. Dan bersiaplah karena kamu tidak sedang kehilangan dunia. Kamu sedang mendapatkan dirimu yang sejati. Kamu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang sangat berarti. Bab 3. Kekuatanmu lahir dari kepatuhan. Transformasi sejati bukan tentang menunjukkan kekuatan kepada dunia. Bukan tentang terlihat berani, hebat, atau tak tersentuh. Tapi tentang taat di saat tak ada yang melihat. Tentang tetap melangkah ketika jalan terasa gelap. Tentang tetap berdoa ketika doa terasa belum dijawab. Tentang tetap memilih Allah bahkan saat segalanya terasa hilang. Disitulah letak kekuatanmu yang sejati. Bukan dari apa yang kamu miliki, tapi dari kepatuhanmu di tengah ketidakpastian. Ketika kamu tetap taat, meski hati penuh pertanyaan. Ketika kamu tetap sabar, meski tak kunjung ada jawaban. Ketika kamu tetap tunduk, meski ego memberontak. Itulah momen ketika jiwamu tumbuh kuat. Allah tidak sedang membentukmu menjadi pribadi yang keras kepala atau angkuh, tapi menjadi pribadi yang kokoh, namun tetap rendah hati. Yang mampu menahan beban hidup tanpa kehilangan kasih. Hatinya yang tetap bisa tersenyum di tengah luka dan tetap mendoakan orang lain meski tak dimengerti. Itu sebabnya proses ini tidak mudah, karena kamu sedang dilatih untuk membawa tugas suci. Tugas yang tidak bisa diberikan pada jiwa yang mudah menyerah. Tugas yang tidak bisa diserahkan kepada mereka yang hanya kuat secara fisik tapi rapuh dalam keimanan. Kepatuhanmu hari ini adalah pondasi bagi kekuatan spiritualmu esok. Setiap kali kamu menunda amarah dan memilih diam, setiap kali kamu merendahkan hati dan berkata, "Sayap," kepada Allah, meski saya belum mengerti sekarang. Setiap kali kamu jatuh lalu bangkit dengan doa, itulah detik-detik di mana kekuatan ilahimu sedang dilahirkan. Dan kekuatan ini bukan sembarangan. Ini adalah kekuatan yang akan kamu butuhkan untuk menjalankan misi yang Allah tanamkan di dalam jiwamu. Sebuah misi yang mungkin tak bisa dipahami orang lain. Tapi kamu tahu, jauh di dalam hatimu, kamu tidak dipanggil untuk hidup biasa-biasa saja. Kamu dipanggil untuk menjadi terang, untuk membawa pesan, untuk menjadi saksi bahwa ketaatan pada Allah lebih dari cukup untuk mengubah hidup. Ingat, banyak orang ingin menjadi kuat, tapi tidak semua orang bersedia dibentuk oleh proses yang menyakitkan, namun menyucikan don kamu. Jika hari ini kamu sedang diuji, sedang dibentuk, sedang ditantang untuk tetap taat, berarti kamu termasuk jiwa yang dipilih.
tugas besar hanya diberikan kepada mereka yang sanggup menanggungnya. Dengan hati yang bersih, dan hati yang bersih hanya bisa lahir dari ketaatan yang dalam, maka teruslah taat. Bahkan saat dunia membisiki untuk menyerah, karena kekuatan yang lahir dari kepatuhan akan bertahan jauh lebih lama daripada kekuatan yang lahir dari ambisi. Kamu sedang dikuatkan, dan kekuatan sejati itu lahir dari kepatuhan. Bab 4. Tanda kamu sedang dipersiapkan. Seringkali, proses ilahi tidak datang dalam bentuk pengumuman besar atau kejadian luar biasa. Ia datang secara halus, perlahan, diam-diam mengubah isi hatimu sebelum mengubah hidupmu. Mungkin kamu tidak menyadarinya sepenuhnya, tapi jika kamu memperhatikan dengan jujur, ada tanda-tanda yang jelas bahwa kamu sedang dipersiapkan oleh Allah. Berikut beberapa tanda-tanda halus, namun dalam yang sering dialami oleh jiwa yang sedang dibentuk olehnya. Hatimu mulai peka terhadap hal-hal yang bersifat akhirat. Dunia tetap ada, tapi rasanya mulai kehilangan daya tariknya. Kemewahan yang dulu kamu kejar, kini terasa hambar. Keinginanmu bukan lagi hanya soal materi, tapi tentang makna, tentang ketenangan, tentang kehidupan setelah mati. Kamu merasa asing di tengah dunia yang penuh kebisingan. Ramainya dunia terasa bising, obrolan kosong, gosip, persaingan, semuanya tak lagi menyenangkan. Kamu lebih senang menyendiri. Bukan karena kesepian, tapi karena di dalam keheningan, kamu merasa lebih terhubung dengan jiwamu. Dan dengan Allah, doamu semakin tulus. Kamu tidak lagi hanya meminta rezeki, jabatan, atau keberhasilan. Kini, kamu lebih sering meminta kedekatan dengan Allah. Kamu meminta hati yang tenang, iman yang kokoh, dan cahaya untuk memahami jalannya. Kamu mulai sadar bahwa semua hal duniawi akan berlalu, tapi hubunganmu dengan Allah adalah segalanya. Kamu mulai meninggalkan kebiasaan yang dulu menyenangkan, tapi kosong. Dulu kamu menikmati hiburan tanpa batas, pergaulan tanpa arah, dan aktivitas yang hanya mengisi waktu, tapi menguras jiwa. Sekarang, kamu mulai mundur. Bukan karena merasa lebih suci, tapi karena kamu merasakan ada sesuatu yang lebih dalam yang kamu cari. Dan yang paling kuat, kamu mulai merasa tidak bisa hidup tanpa bimbingan Allah. Setiap keputusan besar membuatmu bersimpuh. Setiap kegelisahan membawamu kepada doa. Kamu sadar betapa lemahnya dirimu tanpa petunjuknya. Betapa kosongnya hidup tanpa cahaya darinya. Kamu mulai merasakan bahwa satu-satunya yang benar-benar kamu butuhkan adalah kehadiran, bimbingan Allah. Jika kamu merasakan semua ini, jangan ragukan lagi. Kamu sedang diproses, bukan untuk menjadi sempurna di mata manusia, tapi untuk menjadi siap menjadi wadah dari misi ilahi yang besar. Karena tugas suci tidak diberikan kepada jiwa yang sembarangan. Ia hanya diberikan kepada mereka yang hatinya telah dibersihkan, matanya telah dibuka, dan langkahnya telah diluruskan oleh pengalaman dan kepasrahan. Dan jika kamu merasa sendiri di tengah perubahan ini, ingatlah, yang sedang kamu jalani bukanlah pengasingan, tapi pemisahan. Bukan hukuman, tapi penjernihan. Kamu sedang dibentuk untuk menerima cahaya, dan hanya hati yang tenang yang bisa menampungnya. Jadi teruslah berjalan, peluk tanda-tanda itu, karena sesungguhnya kamu tidak sedang kehilangan arah. Kamu sedang diarahkan. Bab 5. Misi, mulia jiwa yang terpilih. Allah tidak membiarkanmu melalui semua ini tanpa alasan. Segala guncangan, keheningan, pemisahan, dan proses yang terasa melelahkan, semuanya bukan tanpa arah. Kamu tidak sedang menjalani serangkaian penderitaan yang sia. SIA.Ada misi, Ada Tuon, ada panggilan mulia, dan panggilan itu bukan untuk semua orang, bukan untuk mereka yang hanya ingin hidup nyaman, bukan untuk jiwa yang hanya mengejar dunia. Panggilan ini hanya datang kepada mereka yang terbangun, yang hatinya mulai peka, jiwanya mulai bertanya, apa sebenarnya tujuan aku diciptakan? Karena itulah kamu dipilih. Dipilih bukan karena kamu sempurna, dipilih bukan karena kamu lebih baik dari yang lain, tapi karena hatimu cukup lembut untuk mendengar, dan cukup kuat untuk bertahan dalam proses pembentukan. Allah melihat sesuatu dalam dirimu yang bahkan kamu sendiri belum sepenuhnya sadari. Kamu sedang disiapkan untuk menjadi pembawa cahaya di tempat yang penuh kegelapan, di dunia yang penuh kebisingan dan kepalsuan. Kamu akan jadi suara yang mengingatkan di tengah manusia yang sibuk mengejar hal fana. Kamu akan diutus untuk menghadirkan makna. Kamu akan menjadi perwakilan kasih-Nya. Pengingat bahwa Allah tidak pernah benar-benar jauh. Bahwa masih ada jiwa yang berjuang,
bukan untuk popularitas, tapi untuk menyentuh hati manusia lain dan menghubungkannya kembali pada Sang Pencipta. Kamu sedang disiapkan untuk misi itu. Jangan tertipu oleh rasa hancur yang kamu rasakan saat ini. Hidupmu sedang diubah, seperti tanah yang harus digemburkan sebelum ditanami benih, seperti langit yang mendung sebelum hujan turun membawa kehidupan. Proses yang kamu jalani saat ini bukan penghabisan, tapi persiapan. Kamu bukan sedang kehilangan arah. Kamu sedang dialihkan dari jalan dunia yang penuh ilusi menuju jalan cahaya yang lebih tinggi. Jalan yang tidak semua orang akan mengerti, jalan yang seringkali sepi tapi penuh kedamaian. Jalan yang hanya bisa dilalui oleh mereka yang hatinya telah siap, bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayaninya. Dan tugasmu mungkin tidak selalu tampak megah di mata dunia. Bisa jadi, kamu hanya menjadi pelita kecil di tengah keluarga, atau menjadi teman yang selalu menguatkan, atau menjadi orang asing yang satu doanya mengubah takdir orang lain. Tidak semua misi besar terlihat besar, tapi setiap misi yang datang dari Allah selalu bermakna, selalu berdampak, dan selalu membawa kebaikan. Jadi jika kamu merasa hidupmu sedang diarahkan ke sesuatu yang kamu belum pahami sepenuhnya, jika kamu merasakan tarikan kuat untuk memperbaiki dirimu, memperdalam imanmu, dan menguatkan hubunganmu dengan Allah, jangan ragukan itu. Itu adalah panggilan, dan bukan sembarang panggilan. Itu adalah tanda bahwa kamu sedang diutus untuk sesuatu yang lebih besar dari dirimu sendiri. Bersiap, jiwa terpilih, karena dunia tidak butuh lebih banyak orang sukses, tapi lebih banyak pembawa cahaya, dan kamu adalah salah satunya. Jangan takut pada perubahan yang sedang kamu alami, meskipun terasa asing, bahkan menyakitkan. Semua itu bukan tanpa makna. Rasa sepi, kehilangan arah, ketidakpastian, bahkan air mata yang jatuh tanpa alasan, semua itu adalah bagian dari proses ilahi yang sedang membentuk jiwamu. Allah sedang melatihmu secara pribadi, dalam sunyi, jauh dari sorakan dunia, untuk sebuah tugas mulia yang tidak diberikan kepada sembarang orang. Ketika hatimu tiba-tiba tergetar oleh kata-kata yang sederhana, ketika dadamu terasa hangat oleh pesan yang menyentuh, ketika kamu merasa seperti dipanggil, itu bukan kebetulan. Itu artinya Allah sedang menyentuh jiwamu. Jangan diam, jangan abaikan sinyal halus dari langit ini. Proses ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk dipeluk dengan ikhlas. Karena justru dari luka-luka inilah akan tumbuh kekuatan. Dari guncangan ini akan lahir kejernihan. Dan dari sunyi yang menyelimuti akan muncul suara hatimu yang sesungguhnya, yang selama ini terpendam di bawah kebisingan dunia. Jika kamu merasakan bahwa kata-kata ini seperti sedang berbicara langsung kepadamu, itu karena kamu memang bukan orang sembarangan. Kamu adalah salah satu dari jiwa yang sedang dipersiapkan, dipilih, diproses, dibentuk untuk membawa cahaya, bukan hanya untuk dirimu, tapi untuk dunia di sekitarmu. Tunjukkan bahwa kamu siap menjawab panggilan ini. Klik suka sebagai tanda bahwa kamu menerima proses ini dengan lapang hati. Tulis di kolom komentar, "Aku siap untuk tugas yang Allah tetapkan untukku." Dan berlanggananlah agar setiap pesan spiritual yang datang berikutnya tidak terlewatkan. Karena itu bisa jadi adalah bekal penting dalam perjalanan jiwamu. Ingatlah, kamu tidak sedang sendirian. Kamu sedang dibimbing. Dan cahaya yang kini mulai bersinar dalam hatimu adalah awal dari peran barumu, menyentuh dunia dengan cahaya dari langit.